Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi melalui video ya, nggak apa-apa. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita, pertemuan kita ya. Untuk kali ini saya ingin memberikan materi yang lain, artinya tidak sebagaimana biasa. Sebetulnya materi ini akan disampaikan oleh saya pada pertemuan awal-awal, tetapi pada saat itu saya pikir kalau materi seperti ini bagusnya tatap muka, dan kita tidak punya kesempatan untuk tatap muka yang baik. Akhirnya saya mencoba pada kesempatan ini memberikan materi ini melalui daring ya, melalui online lah. Mudah-mudahan sedikit bisa dipahami lah. Baik, jadi maksud saya pada kesempatan ini saya ingin memberikan bahasan tentang bagaimana alat untuk membedah sebuah kitab kuning gitu ya. Jadi ini yang penting, yang sebetulnya harus disampaikan di awal-awal gitu. Tapi ya inilah, saya merubah satu pola. Jadi seperti yang sudah berlalu, beberapa materi itu kan sistemnya seperti itu, dan kita makanya kitab yang sudah disiapkan itu. Jadi baiklah, tapi nggak ada ruginya ini hitung-hitung 3 pertemuan ya. Hitung-hitung untuk untuk belajar 3 pertemuan. Jadi kita akan mencoba untuk menyampaikan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi saya ingin menyampaikan mudah belajar kitab kuning. Ya, ini yang saya akan sampaikan itu mudah belajar kitab kuning. Jadi cara membacanya. Kalau kemarin kalian dipaksakan untuk bisa menerjemahkan, nah ini sekarang saya akan pandu sedikit demi sedikit dalam rangka bagaimana cara membaca kitab kuning itu ya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terlambat, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dalam belajar kitab kuning kan kita menghadapi Arab-Araban. Kalian selama ini dalam pertemuan-pertemuan itu diperlihatkan Arab-Araban ya. Suruh baca Arab-Araban. Ya nggak apa-apa. Nah, sebetulnya ini cara mudahnya dalam belajar kitab kuning itu, saya menyimpulkan rakiz fikrotak. Dalam belajar kitab kuning itu, fokuskan pikiranmu fi bidayati ilmil i'rab, di dalam memulai ilmu i'rab itu fokuskan dulu apa yang harus dipelajari dulu, karena kita butuh satu efektivitas, butuh suatu waktu yang singkat itu ya. Ya bukan berarti yang lain-lainnya, misalkan kalau ada materi itu banyak di dalam ilmu i'rab, tapi mana yang prioritas terlebih dahulu. Itu yang maksud saya. Jadi rokiz fikrotak, fokuskan pikiranmu, pusatkan pikiranmu dalam materi-materi sebagai berikut. Ya. Jadi pertama, ketika kita membahas kitab kuning, kita membahas ilmu i'rab ini, yang harus pertama kali kalian kuasai adalah umdatul kalam. Umdatul kalam fi tarkibil isnadi. Jadi umdatul kalam itu adalah pokok pembicaraan. Ini yang harus kita kuasai dulu, yang harus kita pelajari di awal itu. Kalau kita mau belajar bahasa Arab atau belajar membaca. Apa sih umdatul kalam itu? Pokok kalam itu
Pokok kalam itu adalah kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kita bandingkan ya, dalam bahasa Indonesia itu kan kalau pokok pembicaraan itu kalau ada diterangkan berarti ada yang menerangkan, atau DM itu diterangkan dan menerangkan itu dalam satu kalimat sudah ada. Nah itu yang kita pelajari, DM dulu, diterangkan dan menerangkan. Jadi kalau ada rangkaian kalimat dua atau lebih, mana yang diterangkan dan mana yang menerangkan kita sudah kuasai, berarti itu kita sudah menguasai umdatul kalam atau pokok pembicaraan itu. Itu yang pertama. Jadi kita pelajari pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan ya. Yang kedua ya, umdatul kalam yang pertama tadi, umdatul kalam bisa jadi berupa jumlah ismiyah, bisa jadi berupa jumlah fi'liyah. Itu pokok kalam itu. Ya. Jadi kalau ada mubtada, jumlah ismiyah itu kan berarti kita akan berkait dengan mubtada dan khobar. Ya. Itu aja dulu, mubtada dan khobar aja dulu yang kita pelajari. Apa itu mubtada, apa itu khobar. Ini ya rumusnya ya. Ini untuk memberikan jalan saja. Bukan berarti kita mengabaikan yang lain-lainnya. Udah saja kita fokus saja dulu. Rokis fikrotak kepada mubtada khobar. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah. Mubtada itu yang diterangkan, khobar itu yang menerangkan. Nah itu ya. Kemudian yang kedua juga bisa jadi itu adalah berupa jumlah fi'liyah. Artinya kalau ada di Arab itu kan mengenal ada dua jumlah ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Enggak seperti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu kan mesin itu besar, itu DM kan itu ya. Kalau di Arab bisa jadi kalau yang menerangkannya itu adalah berupa kata kerja bisa dikedepankan. Misalkan Ahmad makan, itu orang Indonesia mengenalnya Ahmad makan. Tapi kalau orang Arab bisa jadi kalau ada kata kerja di sana, kata kerjanya dikedepankan. Jadi makan Ahmad, tapi kalau diterjemahkan tetap Ahmad makan. Nah itu mengenal dua jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini yang penting dipelajari itu. Jadi jangan mempelajari apa-apa dulu, lain-lain dulu kecuali yang ini dulu. Apa itu mubtada, apa itu khobar. Memahami mubtada pasti itu akan memahami kalimat dulu. Kalimat itu dalam bahasa Indonesianya kata, ya. Pasti mengenal kalimat terlebih dahulu. Apa itu isim, atau apa itu fiil dan apa itu huruf. Pasti ke sana. Karena itu bisa menentukan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah itu. Kalau diawali dengan isim dulu berarti itu susunannya adalah berupa jumlah ismiyah. Berupa jumlah ismiyah yang polanya adalah mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah, kalau fi'il terlebih dahulu yang mengawali sebuah kalimat, maka namanya jumlah fi'liyah itu ya. Jadi pasti kita harus tahu bentuk-bentuk kata dulu. Karena bentuk kata itu adalah untuk menentukan apakah sebuah jumlah ini adalah jumlah ismiyah yang nanti berpola mubtada dan khobar, apakah jumlah ini adalah jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il yang berarti itu adalah fi'il fa'il polanya itu, atau jumlah fi'liyah itu adalah polanya dengan fi'il dan fa'il. Baik, saudara-saudara mahasiswa semua, jadi sekali lagi pertama yang harus kita fokuskan pikiran di dalam mempelajari alat untuk bisa membaca kitab, yaitu dulu pertama umdatul kalam. Yang kedua menurut saya adalah pahami dulu apa itu tarkibul idhofi dan tarkibul wasfi. Tarkibul idhofi dan tarkibul wasfi. Tarkib idhofi itu adalah dua kata yang dijadikan satu tetapi tidak menunjukkan DM tadi. Ya, kalau DM itu kan
Kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat, dalam bahasa Arabnya jumlah. Ya. Kalau DM itu ada diterangkan, ada menerangkan. Kalau tarkibul idhofi tidak bersifat DM gitu ya. Nah, ini tarkib idhofi dan tarkib wasfi yang nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Kemudian yang ketiga yang harus kita fokuskan itu ataf ya. Tarkibul atfi itu harus harus difokuskan kita ke sana dulu. At-tawabi itu banyak, tetapi kita fokus dulu ke wasfi dan ke al-atfi. Nah ini ya, tiga inilah yang harus kita fokuskan pikiran kita ke arah sana. Pelajarilah, di awal itu pelajari ini dulu. Jadi pelajari mubtada, khobar, kalau fi'il dan fa'il, kemudian tarkib idhofi, tarkib wasfi, kemudian tarkib atfi. Itu sebetulnya yang mempermudah kita nanti selanjutnya kalau bagi orang-orang dewasa ya. Tapi kalau cukup banyak waktu itu ya kita jurumiyah itu dari awal. Kita bandingkan ketika kita belajar jurumiyah, kita baru ketemu mubtada dan khobar itu di tengah. Ya, di tengah setelah kita mempelajari babu ma'rifati alamatil i'rab gitu kan dan lain sebagainya, baru kita ketemu dengan mubtada. Karena ada dalam bab marfu'atil asma, bab isim-isim yang harus dibaca rofa. Kalau bagi kita yang sudah dewasa ya kita fokuskan dulu ke ini. Umdatul kalam, tarkibul idhofi dan al-wasfi dan al-atfi fit tawabi. Oke. Ya, kata saya, asumsi saya di awal kita pertemuan melalui daring ini, saya ragu-ragu bahwa ini bisa disampaikan melalui daring. Ya, pengen ada kesempatan luring, tapi ya memang kondisi yang tidak tidak mengizinkan kita untuk banyak bertemu sesungguhnya. Ya. Nah ini kita lanjutkan para mahasiswa sekalian. Jadi yang harus kita kuasai umdatul kalam, saya kasih di sini ada zaidahnya atau umdatul kalam plus lah ya. Umdatul kalam zaidah, umdatul kalam plus saya terjemahkan dengan zaidah saja. Umdatul kalam plus. Apa yang disebut umdatul kalam? Mana unsur-unsur umdatul kalam? Nah, ini umdatul kalam dalam sebuah jumlah atau sebuah kalimat dalam bahasa Indonesianya. Nih, mubtada. Mubtada itu adalah umdatul kalam. Kemudian yang keduanya adalah al-khobar. Khobar itu juga umdatul kalam. Nah, ini mubtada dan khobar ini adalah sebuah pola sebetulnya dari jumlah ismiyah. Jadi sederhananya mubtada itu begini, sederhananya ya. Kalau kita sudah tahu jenis-jenis kata, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ketika sebuah jumlah diawali dengan isim, maka sudah kita bisa menentukan bahwa itu adalah jumlah ismiyah. Ketika kita sudah menentukan sebuah kalimat itu adalah jumlah ismiyah, maka pasti polanya adalah mubtada dan khobar. Nah itu ya. Nah inilah mubtada dan khobar. Misalkan al-masjidu kabirun. Kalimat atau kata jumlah al-masjidu kabirun itu adalah sudah merupakan rangkaian kata dan itu sudah merupakan jumlah atau di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat karena sudah terdiri dari dua kata. Al-masjid kabir. Nah, sekarang kita perhatikan lagi bahwa al-masjid kabir itu didahului dengan apa? Al-masjid. Berarti al-masjid itu apakah isim ataukah fi'il ataukah huruf? Al-masjid ternyata adalah isim. Ya, sudah kita pastikan ketika sebuah jumlah diawali dengan isim, sekali lagi itu namanya jumlah ismiyah. Polanya adalah mubtada dan khobar. Berarti kalau polanya mubtada dan khobar, al-masjid yang saya katakan tadi, yang kita contohkan tadi, itu berarti adalah sebagai mubtada. Nah itulah
Mubtada, kemudian kabir. Kabir adalah sebagai khobar karena polanya dalam formatnya adalah setelah mubtada yaitu khobar kan gitu. Al-masjidu kabirun. Al-masjid sebagai mubtada dan kabirun sebagai khobar. Ya ini untuk prakteknya ya, untuk prakteknya. Jadi di mana-mana ataupun ketika kita menjumpai di awal kita membaca sebuah jumlah lah, ya sebuah jumlah kita membaca dan diawali dengan isim, berarti itu polanya mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu sudah umdatul kalam, sudah pembicaraan pokok pembicaraan ya. Ya, pokok pembicaraan. Kemudian selanjutnya yang termasuk umdatul kalam itu adalah susunan fi'il dan fa'il. Kalau fi'il ada fa'ilnya, formatnya begitu, polanya begitu, strukturnya begitu. Fi'il, fa'il. Nah, gitu kan? Nah, yang harus kita ketahui itu fa'il itu apa gitu kan? Kalau tadi mubtada sudah saya jelaskan, isim di awal kalimat itu adalah mubtada secara sederhananya ya, nggak usah jelimet-jelimet ya. Kalau yang jelimetnya juga harus kita pelajari, tetapi itu butuh waktu yang lama. Misalkan mubtada itu di dalam pengajian kita sehari-hari di pesantren, wal ismul marfu al-ari anil awamilil lafdiyah. Itu kan kita harus membahas marfu'nya al-ari anil awamilil lafdiyahnya. Apa itu awamil, apa itu amil lafdiyah, berarti ada amil-amil yang lainnya. Nah itu oleh karena demikian akan cukup lama kita mempelajari mubtada. Nah sekarang singkatnya saya bicara di sini mubtada itu apa? Mubtada itu adalah isim di awal kalimat. Contohnya al-masjidu kabirun. Al-masjid itu adalah isim di awal kalimat, di awal jumlah kalau bahasa Arabnya. Maka itu disebut mubtada. Setelah mubtadanya apa? Kabirun. Sudah kita tentukan khobar. Jadi kalau setelah lafad-lafad setelah mubtada, ya pastikan khobar. Walaupun itu berupa jar majrur, itu adalah berupa fi'il, itu seperti itu ya. Yang penting adalah isimnya dulu di awal, kemudian baru kita khobarnya. Kita tentukan khobar. Kemudian sekali lagi ini fa'il yang ketiga unsur itu fa'il. Fa'il itu apa? Itu yang paling pentingnya. Mubtada itu apa? Khobar itu apa? Fa'il itu apa? Fa'il itu adalah ya isim juga. Isim yang biasanya posisinya, formasinya, strukturnya di dalam bahasa Arab, fa'il itu adalah setelah fi'il kemudian kesananya adalah fa'il. Nah itu ya. Nah itu fa'il, isim yang kedudukannya biasanya setelah fi'il. Sederhananya ini saya lagi bicara struktur-struktur dan contoh-contoh yang sederhana. Contoh misalkan, kalau sebuah jumlah diawali dengan fi'il, zahaba, misalkan zahaba, tinggal ke sana mencari pelakunya, siapa yang zahaba? Zahaba itu pergi. Roja'a misalkan, pulang. Roja'a siapa kesananya? Pasti kesananya setelah fi'il adalah fa'il. Tah itu fa'il teh. Yang demikian ini fa'il. Kalau kita merujuk kepada jurmiyah aja udah agak jelimet gitu kan. Wal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu misalkan ya. Alladzi yudhkaru qablahu fi'luhu atau apa definisi-definisi lainnya ya. Ya kita harus mempelajari marfu' dulu. Apa itu rofa, kemudian kita harus mempelajari selanjutnya adalah mempelajari fi'ilnya kan gitu. Nah, kita sederhana saja sekarang. Di sini sederhana aja. Fa'il itu adalah lafadz yang jatuh setelah fi'il. Jadi kalau ada contoh zahaba Zaidun atau zahaba Ahmadu, allama Ahmadu misalkan, allama mengajar, ini diawali dengan fi'il, berarti kesananya adalah fa'il. Pelaku yang mengajarnya siapa? Allama Ahmadu, Ahmad mengajar, berarti allama fi'il, Ahmadu adalah sebagai fa'il. Itu yang harus kita ketahui secara sederhana di awal. Kita fokuskan ke sana dulu pengetahuan kita. Kemudian yang kedua adalah naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Itu yang harus kita pahami juga. Karena naibul fa'il juga termasuk dari unsur umdatul kalam. Naibul
fa'il. Ya, naibul fa'il itu sama seperti fi'il tadi, hanya seperti fi'il fa'il tadi, fa'il ya. Hanya saja kalau naibul fa'il, fi'ilnya itu harus berupa fi'il yang majhul. Jadi kalau kita pahami di dalam kamus-kamus begitu baca, ada fi'il-fi'il, misalkan di sana akhadha, ya, kemudian apalagi masaha misalkan, pasti itu adalah berupa fi'il-fi'il yang maklum, fi'il-fi'il yang biasa, yang kamus menyodorkan kepada kita itu adalah dengan fi'il-fi'il yang biasa. Tetapi saudara-saudara sekalian, ada fi'il yang bentuknya adalah majhul, artinya dari maklum menjadi majhul itu perlu proses, ya, perlu proses. Ada perlu proses itu misalkan tadi akhadha fi'il madi misalkan. Akhadha itu adalah fi'il madi. Kalau mau dimajhulkan, dhammahkan awalnya dan kasrohkan sebelum akhirnya. Dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Itu proses untuk menjadikan maklum kepada fi'il yang majhul, mabni majhul. Jadi akhadha jadi ukhidha, kan gitu. Akhadha dhammahkan awalnya sebelum akhirnya harus dibaca kasroh. Ukhidha. Ukhidha misalkan. Ukhidha, diambil. Apa yang diambil misalkan al-ka'su, gelas misalkan. Al-kub, gelas, ya, itu seperti itu. Jadi kalau fiilnya itu ukhidha, maka kesananya adalah naibul fa'il. Ya, sederhananya naibul fa'il itu seperti itu. Ya. Diambillah gelas. Terjemahannya juga dari menjadi di. Akhadha mengambil, kalau ukhidha diambil. Ya, kalau akhadha itu misalkan akhadha Ahmadu al-kuba. Ahmad mengambil gelas al-kub misalkan. Tapi kalau di fiilnya dimajhulkan menjadi ukhidha dan hilang Ahmadnya itu fa'ilnya. Jadi ukhidha al-kubu. Al-kub itu adalah sebagai naibul fa'il. Kalau akhadanya adalah fi'il madhi. Tapi kalau kita menggunakan fi'il mudhari, akhadha ya'khudhu misalkan. Ya'khudhu menjadi dumma awwaluhu wa futiha. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari. Jadi ya'khudhu menjadi yu'khudhu. Nah itu ya. Yu'khudhu al-kubu. Jadi kalau fiilnya baik fiil madi maupun mudhari'nya itu adalah berupa mabni majhul, maka kesananya adalah naibul fa'il. Ini yang penting terlebih dahulu, saudara-saudara sekalian, ya. Untuk kita memahami, bisa merangkak, bisa membaca bahasa Arab sedikit-sedikit, ya. Apalagi membaca kitab kan banyak ininya uraiannya, ya. Kemudian yang saya tambahkan lagi untuk bisa kita memahami wacana itu, ya, setidaknya kita harus bisa maf'ul bih. Setidaknya kita juga harus tahu maf'ul bih. Maka saya katakan di sana ada zaidah itu karena maf'ul bih tidak termasuk umdatul kalam. Bukan termasuk umdatul kalam, tapi maf'ul bih itu adalah masuknya fudlatul kalam, tambahan, lebihan. Jadi ya, yang masuk umdatul kalam itu ini mubtada dengan khobarnya, fi'il, fa'il, ya, dengan fa'ilnya, atau fi'il dengan naibul fa'il. Itu yang termasuk umdatul kalam. Hanya saja kita perlu mengetahui awal-awal itu ditambah plus dengan maf'ul bih. Nah ini ya, ditambah dengan maf'ul bih. Kemudian saudara-saudara sekalian, tadi saya mengatakan yang kedua yang harus kita pelajari itu adalah tarkib idhofi dan tarkib wasfi. Tarkib idhofi dan tarkib wasfi.
kalau wasfi tarkib idhofi dua kalimat itu dijadikan satu, kemudian ada memperkirakan makna fi, ya, makna min, itu makna li, ya, itu bisa juga, fi juga bisa, ya. Jadi misalkan dua kata jadi satu, kayak pintu bambu misalkan, pintu kayu. Pertama kata pintu, kedua itu makna kata pintu, dan yang kedua kata kayu. Dijadikan satu, pintu kayu. Kamar, dengan mandi kan sesuatu yang berbeda. Tapi ketika kita ketika kita menyatukan bahwa itu kamar mandi, kita paham bahwa itu kamar untuk mandi. Kamar tidur, nah itu kamar untuk tidur. Itu seperti itu, ya. Jadi bisa dijadikan satu. Yang kedua, tetapi sifatnya hanya menjelaskan kata, ya, menjelaskan kata, bukan juz'un mutimmun, bukan bagian yang menyempurnakan seperti mubtada, khobar bagi mubtada, bukan, ya, atau fi'il bagi fa'il, bukan, tetapi sifatnya hanya menjelaskan unsur, bagian, ya. Jadi kalau kamar, ya kamarnya kamar apa? Kamar mayat misalkan. Kamar dengan mayat jadi kamar mayat. Hanya menjelaskan unsur, hanya menjelaskan kata itu sendiri. Jadi bukan seperti kamar itu bersih. Nah, kalau kata kamar itu bersih, bersihnya itu adalah menjelaskan keadaan sebuah kamar, dan itu merupakan juz'un mutimmun, bagian yang menyempurnakan sebuah kalimat. Beda dengan kamar mayat. Mayat tidak bisa menjelaskan suatu kondisi. Mayat bukan penjelasan penyempurna, artinya hanya menjelaskan satu unsur kata, ya. Sama-sama menjelaskan tapi beda. Yang kalau kamar itu bersih, berarti kamar itu bersih, ya, itu dijelaskan kondisi kamar itu, dihabarkan bahwa kamar itu bersih, ya. Nah, kalau kamar mayat butuh penjelasan lagi. Kamar mayat itu misalkan angker, kamar mayat itu misalkan harum, atau kamar mayat itu penuh dengan mayat. Nah, itu kan sudah dijelaskan dengan juz'un mutimunnya, sesuatu yang menyempurnakannya. Kalau kamar dengan mayat bukan menyempurnakan kalimat, tapi hanya menjelaskan kata dari kata-kata kamar itu, bahwa kamarnya kamar apa gitu. Ya, kamarnya kamar mayat, ya berarti kamar mayat itu titik. Kalau mau dijadikan sebagai jumlah mufidah, ya. Nah, itu tarkib idhofi itu adalah seperti itu. Dua kata dijadikan satu, ya, seperti halnya nujumus sama, ya, nujumus sama, bintang langit, ya, gitu. Bintang, nujum, langitnya as-sama, bintang langit, nujumus sama. Nah, itu bisa jadi di sini mengandung makna nujumus sama, itu adalah mengandung makna fi, nujum fis samai. Jadi kalau idhofat itu biasanya mengandung makna min dari sepertinya. Dari min atau li, untuk atau kepunyaan, ya. Jadi kalau idhofat, sekali lagi mudhof, idhofat itu susunannya nanti mudhof dan mudhof ilaih. Kata yang pertama disebutnya mudhof, kata yang kedua disebutnya mudhof ilaih. Contoh di sini misalkan yang kedua ini, ya. Ini nujumus samai. Nujum adalah mudhof, as-samai adalah mudhof ilaih. Kalau kita terjemahkan nujumus sama, bintang-bintang langit, artinya bintang-bintang di langit. Samakul bahri,
bisa jadi samak minal bahri, bisa jadi samak fil bahri. Ya, ada makna fi juga. Kalau di jurumnya cuma makna min dan makna li ya. Kemudian kitabut tilmid, ini buku milik siswa. Kalau kita terjemahkan, kitab adalah mudhof, at-tilmid adalah mudhof, at-tilmid adalah mudhof ilaih. Jadi kitabut tilmid adalah susunan dari mudhof dan mudhof ilaih. Ini susunan. Maka saya katakan tadi tarkib. Tarkib itu adalah susunan. Hanya susunannya ada yang susunan itu menyempurnakan, ada yang susunan itu hanya menjelaskan kata. Ya, ada hanya menjelaskan kata secara mandiri. Nah, itu ya. Ada kalau susunan yang menyempurnakan dan dalam bahasa Indonesia disebutnya diterangkan menerangkan, itu berarti susunannya disebut dengan susunan isnadi atau tarkibnya yang disebut dengan tarkib isnadi. Nah, Anda harus tahu tarkib isnadi itu adalah susunan dalam bahasa Indonesia yang sudah mengandung DM, diterangkan dan menerangkan. Begitu ya. Ini kita pertemuannya cukup singkat, hanya satu pertemuan lagi sekarang ya. Kemudian maktabatul madrasah juga itu adalah terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Maktabah itu perpustakaan, al-madrasah itu sekolah. Kalau disambungkan perpustakaan sekolah, artinya perpustakaan milik sekolah. Mi'dzanatul masjid adalah mi'dzanah, tempat azan. Ya, mi'dzanatul masjid, tempat adzan kepunyaan masjid. Kemudian samakul bahri. Ya. Ini lagi. Sarirul khosabi. Sarir itu ranjang, khosab itu adalah kayu. Jadi apa? Ranjang kayu. Ranjang minal khosab. Ada makna min di sana. Kemudian yang selanjutnya ini safinatus soyyad. Safina adalah perahu, soyyad itu adalah nelayan. Jadi safinatus soyyad, perahu lisoyyad, milik nelayan. Kemudian yang terakhir ini samakul bahri, ikan laut. Itu samakun minal bahri boleh, samakun fil bahri juga boleh. Diterjemahkannya dengan ikan laut, ikan dari laut atau ikan di laut ya. Samakul bahri ini mudhof ilaih. Susunan mudhof dan mudhof ilaih. Berbeda halnya dengan at-tilmid al-jadid. Susunan juga dua kata ini, tetapi mengandung makna yang. At-tilmidul jadid, siswa yang. Kalau dua kata kemudian direndengkan dan itu direndengkan tadi apa namanya? Beriringan susunannya. At-tilmid al-jadid kemudian mengandung kata-kata yang, yaitu kemungkinan besar atau itu adalah bisa dikatakan sebagai tarkibnya tarkib al-wasfi. Ada yang maknanya ada yangnya. At-tilmidul jadid, siswa yang baru. Kemudian ma'un malihun, di sini ada yang keduanya ini contoh dari tarkib al-wasfi. Ini sebetulnya untuk latihan mana yang kamu tentukan untuk tarkib idhofi dan tarkib wasfi, tetapi saya di sini dijadikan sebagai contoh. Ma'un malihun adalah air asin, air yang asin. Ketika dua kata itu dijadikan dua kata itu ngarendeng sebagai tarkib, ada nggak kata-kata makna yangnya? Yang asin. Nah, ma'un malihun, air yang asin. Air asin itu mengandung makna bukan air di asin, air dari asin, bukan, tetapi yang asin itu biasanya adalah seperti itu, tarkib wasfi itu ya. Kemudian sekarang kita lihat lagi susunan berikutnya, madrasah kabiro. Madrasah kabiro itu apa? Madrasah sekolah, kabiro itu besar. Kalau disatukan madrasah kabiro, madrasah dari besar, madrasah di besar, madrasah milik besar, tidak.
tetapi madrasah yang besar. Biasanya kalau susunan dua kata seperti itu mengandung kata yang, itu disebutnya tarkib wasfi ya. Ini berkait dengan tarkib idofi dan tarkib wasfi ya. Tarkibil idofi wal wasfi, tarkib idofi dan tarkib wasfi. Sifat, kalau ma'un mal at-tilmidu al-jadid, at-tilmid itu nanti jadi man'ut disebutnya, al-jadid itu nanti disebutnya na'at. Oke. Selanjutnya terakhir ini ya, yang harus kita ketahui ya ataf. Ataf itu adalah penyambung sebetulnya ya. Huruful atfinya harus kita pelajari dulu. Huruful atfi misalkan al-wawu, wal fa'u wa thumma bla 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 itu harus dipelajari dulu huruf atafnya. Tetapi itu penting dan paling harus di awal kalau kita mau cepat bisa membaca kitab, harus di awal dipelajarinya. Al-masjidu wal bait. Al-masjidu wal bait, masjid dan rumah. Atau juga al-jaridatu tsummal majallah. Koran kemudian majallah, ada tsummaknya di sana. Ada kata-kata, dua kata kemudian direndengkan, disusun secara beriringan. Tapi ada huruf wawunya, itu namanya tarkibnya tarkib atfi. Ada huruf-huruf atafnya, maka itu namanya tarkib atfi. Ini dulu yang kita harus pelajari ya, dari tadi awal umdatul kalamnya mubtada khobar fa'il naibul fa'il, itu harus tahu definisinya dan harus tahu kedudukannya. Kemudian juga tarkib idofi dan tarkib wasfi itu juga harus tahu ya, harus tahu posisinya seperti itu. Kemudian tarkib atfi harus tahu juga komposisinya atau susunannya seperti itu. Ini adalah sepintas ya. Ya ini tadinya pengennya secara daring ya, karena masih banyak lagi. Tapi nggak apa-apa, saya akan kirimkan dari buku saya yang namanya Sirajul Mubtadiin, itu adalah sebagai pengantar para tholabul ilmi, pengantar sebelum jurmiyah malah. Ya, sebelum kita belajar jurmiyah, kita pahami dulu yang paling penting dalam membaca kitab itu. Ini berbagai istihad banyak ya. Ada orang-orang itu berupaya dalam rangka mempercepat bisa kitab kuning itu dengan metode amsilati, dengan metode kiroati, dengan metode tamyiz ya, dengan metode asakaki juga ada. Dan ya kita juga menampung dari berbagai macam pola-pola metode untuk mempercepat itu ya. Itu sebagai usaha saja. Dan saya mencoba juga untuk apa dulu sih, setelah saya gali dan dalami gitu ya, setidaknya di awal itu kita harus menguasai tadi ya, menguasai umdatul kalam, zaidah artinya plus dengan maf'ul bi-nya. Kalau maf'ul bi saya katakan tadi bukan umdatul kalam, tetapi masuknya adalah fudlatul kalam. Ya nggak apa-apa, nanti kalau mau ini seperti ini ya. Al-masjid jamil. Nah, kita juga dalam menentukan kalimat itu ya, kita harus tahu dulu arti kata al-masjid jamil. Di mana titiknya kira-kira? Al-masjid jamil misal titiknya di sini, di jamil misalkan titiknya di sini. Maka kita juga perlu belajar mencari titik setelah kita bisa mengartikan tadi. Mengartikan kata per kata, mencari titik. Karena titik-titik itu adalah penting. Begitu al-masjid jamil satu titik di sana, berarti itu adalah satu kalimat. Kita lihat lagi, kalau satu kalimat atau jumlah di dalam bahasa Arab, jumlah ini jumlah apa? Lihat lagi awalnya. Oh, ini adalah diawali dengan isim, maka jumlahnya jumlah ismiyah. Polanya sudah pasti mubtada dan khobar sampai tadi al-masjid jamil. Ya, terus wahwa dia itu dia masjid, janiba pinggir, sari jalan raya, sari Sudirman, jalan Sudirman. Al-kubbah, kubbah jamila,
Bagus. Wah, nggak sampai di sana nih titiknya. Sampai Sudirman. Ya sudah, kita titik di situ. Berarti itu adalah satu kalimat. Lihat lagi di awalnya, diawali dengan apa? Wahwa isim, berarti jumlah ismiyah lagi. Mubtada khobar. Wahwa dupi masjid. Dupi eta masjid ya, eta. Nah, eta itu adalah khobar di dalam bahasa Sunda, mungkin seperti itu. Janiba syari'i Sudirman itu khobarnya. Karena lafadz yang setelah mubtada pasti itu disebutnya adalah khobar. Khobar itu adalah juz'un mutimmun lil faidah. Ya, khobar itu adalah sebagai bagian yang menyempurnakan untuk dimengertinya sebuah susunan kata ya. Terus al-kubbah, kubah, jamilah, indah. Dibacanya berarti adalah titiknya di situ. Satu jumlah, al-kubbatu mubtada karena itu adalah isim, jamilah berarti khobar. Jadi mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Nah, itu ya. Itu umdah. Ini kalau dalam jumlah al-mufidah al-basithah. Kalimat yang berfaedah, kalimat yang sudah sempurna, sederhana seperti ini. Mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar kan gitu ya. Kemudian sekarang kita al-jumlatul mufidah dari yang tadi ditambahin. Misalkan al-masjidu jamilun wa kabirun. Ada yang dimerahin oleh saya itu di sana ada jamilun wa kabirun. Dikasih dengan huruf ataf, berarti itu jamil dan kabir sesungguhnya adalah rangkaian kata, rangkaian ya, susunan kata, tetapi ditengahi dengan huruf ataf. Ini tarkib atfi ini. Oh, jamilun wa kabirun. Berarti al-masjidu jamilun. Jamilun tadi sebagai khobar, maka kabirun pun itu nanti ikut hukumnya khobar. Seperti itu kira-kira membaca ya kalau diperlebar. Jadi sederhana kemudian dilebarin. Bisa jadi lebarnya itu dengan wawu ataf, bisa jadi dengan disifati, bisa jadi dengan apa namanya tarkib idhofinya. Demikian saudara-saudara sekalian, ini secara sepintas tentang bagaimana kita cara membaca kitab, karena kita bahsul kutub itu harusnya diawali dengan itu. Tapi sekali lagi saya mengapa ini terburu-buru dan harus disampaikan, karena memang asumsi saya ini mungkin kesalahan saya, asumsinya tidak bisa dengan daring, karena pengen kalau yang seperti ini adalah dengan luring, kita tatap muka ya. Nah, ini aja yang bisa saya sampaikan untuk untuk mencoba untuk kalian bisa memahami secara cepat itu ya. Dan kalau mau baca bukunya ya ini mudah belajar kitab kuning yang saya tulis ya, yang saya tulis ini, dan harganya 50.000. Kalau untuk mahasiswa bisa jadi 40.000 ya. Kalau mau memiliki silakan ke rumah ya, Andika atau Nur ya, silakan kalau yang mau memiliki. Tapi kalau yang enggak ya sudah enggak apa-apa. Nah, ini saya sampaikan. Nanti juga akan saya sampaikan lagi langkah-langkah, karena di sini membaca kitab kuning 6 langkah. Ada lagi nih sekarang terbit 4 langkah. Ya. Saya masih menggunakan 6 langkah. Ada lagi ya. Demikianlah bagaimana orang berusaha untuk mempercepat ya, tetapi tetap sesungguhnya sejatinya belajar kitab itu harus lama untuk memahami kayak gini. Bukan hanya tadi yang kita sebutkan, tetapi banyak lagi hal-hal unsur-unsur lain yang harus dipelajari. Kalau tadi hanya prioritas, dan menurut saya ahamul umur ya, itu adalah perkara yang dipentingkan, diprioritaskan, yang harus pertama kali dipelajari. Nah, itu ya, ini kitabnya. Sekali lagi ini mudah belajar kitab kuning, bahasanya bahasa Indonesia. Ya, ini boleh nanti kalau yang membutuhkan, pengen gitu, datang ke rumah. Nah, itu harganya sudah ada ya 50.000, tetapi untuk mahasiswa bisa jadi 40.000. Terakhir itu
Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, tapi nanti yang tadi akan saya kirimkan melalui WA, kemudian tambahan lagi PowerPoint yang terakhir, PowerPoint yang hitung-hitung kita menutupi kemarin-kemarin ya. Jadi silakan pelajari saja. Pelajarinya nggak pakai HP, tetapi kalau bisa dimasukin ke laptop ya. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.